Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, nama saya Siti Fatimah Zahro. Nama saya Putri Rina Mariani. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul pentingnya keamanan informasi untuk mencegah kebocoran data atau data. Untuk abstrak, penelitian ini membahas bagaimana cara mencegah data breach atau kebocoran data breach atau kebocoran data, yaitu ketika data pribadi atau penting bocor ke orang yang tidak berhak. Menggunakan metode library research atau studi pustaka, yaitu mencari informasi dari buku, jurnal, dan artikel terpercaya. Kesimpulannya, dengan menerapkan keamanan informasi yang baik, perusahaan bisa melindungi data dan menjaga reputasi dan menghindari kerugian finansial. Untuk latar belakang sendiri dalam jurnal ini, yaitu sekarang hampir semua perusahaan menyimpan data pelanggan dan bisnis secara digital. Sayangnya, banyak peretas atau hacker yang mencoba mencuri data tersebut untuk disalahgunakan. Contoh nyata 2017 yaitu Equifax, data 143 juta orang bocor. Facebook dan Target pernah mengalami pencurian data besar-besaran. Jika data pelanggan bocor, kepercayaan terhadap perusahaan bisa hilang, bahkan bisa denda atau tuntutan hukum. Untuk metode penelitian, metode library research atau studi pustaka, data diambil dari jurnal, buku, artikel yang membahas keamanan informasi. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah terbaik untuk mencegah kebocoran data. Nah, kali ini yang dibahas adalah data breach. Apa itu data breach? Data breach adalah kebocoran data, yaitu kondisi ketika data rahasia seperti data pelanggan, informasi keuangan, atau password jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Bisa terjadi karena serangan hacker, kelalaian karyawan, atau sistem keamanan yang lemah. Yang kedua, perlindungan data, menggunakan enkripsi atau mengubah data menjadi kode rahasia, memberikan akses hanya kepada orang yang benar-benar membutuhkannya, mencegah akses ilegal, menggunakan password yang kuat dan autentikasi ganda, memantau siapa saja yang mengakses data, deteksi dini dan respon cepat, menggunakan sistem yang bisa mendeteksi ancaman lebih awal. Jika ada kebocoran, segera ambil tindakan untuk meminimalkan kerusakan. Dan yang ketiga, pelatihan karyawan. Banyak kasus kebocoran data terjadi karena kelalaian manusia, misalnya mengklik tautan berbahaya. Pelatihan keamanan penting untuk menghindari kesalahan ini. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum. Banyak negara yang sudah memiliki aturan ketat soal keamanan data. Jika perusahaan tidak mematuhi, bisa terkena denda besar. Untuk selanjutnya yaitu penerapan keamanan informasi. Yang pertama, perlindungan data sensitif, yaitu penggunaan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data, mengontrol akses hanya untuk pihak yang berwenang. Yang kedua, pencegahan akses tidak sah, menerapkan autentikasi ganda dan enkripsi data menggunakan sistem manajemen akses yang ketat. Dan yang terakhir yaitu deteksi dini dan respon cepat, yaitu menggunakan sistem pemanfaatan dan audit untuk mendeteksi serangan sejak respon cepat dapat meminimalkan dampak kebocoran data. Untuk implementasi keamanan informasi, pembuatan kebijakan keamanan, menyusun aturan yang jelas mengenai perlindungan data, pelatihan karyawan, mengajarkan cara mengenali dan menghindari ancaman seperti phishing, menggunakan teknologi keamanan, implementasi firewall, enkripsi data dan pemantauan jaringan, evaluasi dan audit berkala, melakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan sistem tetap aman. Nah, untuk kesimpulannya,
adalah kebocoran data adalah masalah besar yang bisa merugikan perusahaan dan pelanggan. Dengan keamanan informasi yang baik, resiko ini bisa dikurangi. Langkah-langkah utamanya yaitu melindungi data dengan enkripsi, mencegah akses tidak sah, memonitor dan merespon ancaman dengan cepat, melatih karyawan agar lebih sadar keamanan, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Sekian dari presentasi kami. Barangkali ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.